Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam wa ja'alin nuri minal dhulam wa mukhris sabri minal alam wa mulqit tawbati 'alal nadam fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am. Wassalatu wassalamu ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhilli wa kabbirhu takbira. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masjid Jami Nurul Yakin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada masa merebaknya COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada nikmat yang kamu miliki itu melainkan semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebarkan Islam sehingga bisa sampai ke Indonesia dan kita bisa mengenyam kenikmatan Islam sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai nanti kita meninggal dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini, izinkan saya menyampaikan Ramadan dari sudut pandang yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran pertama kali turun pada bulan Ramadan. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran ila akhir ayat. Al-Quran menyatakan diri sebagai kitab petunjuk, lanjutan ayat tersebut, hudal linnas. Karena Al-Quran menyatakan diri sebagai kitab petunjuk, maka ia harus diposisikan sebagai kitab yang mengandung petunjuk. Bagaimana cara kita supaya mendapat petunjuk? Maka kita harus mengerti, memahami apa mau Al-Quran sebenarnya. Karena kalau kita tidak memahaminya, kita tidak mungkin mendapatkan petunjuk. Karena ia adalah alat untuk mendapatkan petunjuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian punya pisau dapur mungkin di rumah. Tidak bisa pisau dapur itu digunakan untuk menebang pohon. Lalu kita mengambil kesimpulan bahwa pisau ini tidak berfungsi dengan baik. Padahal kita saja yang salah menggunakannya. Pisau dapur ya hanya digunakan di dapur, jangan digunakan untuk menebang pohon. Maka kitab petunjuk harus diposisikan sebagai kitab petunjuk, jangan diposisikan sebagai hal-hal yang mungkin tidak disebutkan oleh Al-Quran. Bagaimana seharusnya Al-Quran diperlakukan? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kita sedikit menggali bagaimana sebenarnya pola Al-Quran. Karena Al-Quran ini memiliki pola. Al-Quran ini teratur dalam sastra, teratur dalam penyampaian sejarah, dan teratur dalam segala sisi. Ini namanya presisi. Presisi itu polanya teratur, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi, Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Kalau kita gali lebih dalam, ternyata sepertiga Al-Quran adalah sejarah dari umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan sepertiga sejarah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di periode Mekah selama 13 tahun itu. Dari pernyataan tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata ada hubungan yang kuat antara pemahaman yang utuh terhadap sejarah dengan kuatnya akidah. Kenapa? Karena sepertiga tadi itu turun di periode Mekah. Semakin utuh pemahaman orang terhadap sejarah, maka ada kemungkinan semakin kuat akidahnya. Mengapa begitu? Nanti kita coba perdalam. Sayangnya, kalau kita masuk di pendidikan formal, mungkin bisa ditanya ke adik-adik yang masih sekolah atau masih kuliah degree, ngambil bachelor degree, mengambil S1 gitu ya, atau anak-anak SMA itu
ketika kita tanya, ternyata salah satu pelajaran yang paling membosankan adalah pelajaran sejarah, kata mereka mungkin. Maka ada kemungkinan ada salah model penyampaian sejarah. Yang kedua adalah kita ada kesalahan memahami tujuan pembelajaran sejarah. Nah, mari kita memahami sejarah menurut cara yang dinyatakan oleh Al-Quran. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sepertiga Al-Quran adalah sejarah dan ada hubungan yang kuat antara pemahaman yang utuh terhadap sejarah dengan kuatnya akidah. Maka kita gali lebih dalam. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, setelah menyampaikan sejarah, Al-Quran sering menggunakan kata fa'tabiru. Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ini berasal dari kata al-ibru. Al-ibru itu artinya jembatan. Kalau kita buka kamus itu, maka fa'tabiru, ambillah ibrah. Fa'tabiru itu maksudnya adalah menyampaikan tentang fungsi sejarah, yaitu sebagai jembatan penghubung antara masa lalu dengan masa sekarang. Itu poin kedua. Jadi fungsi sejarah adalah untuk menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang. Kenapa harus dihubungkan gitu? Para sejarawan muslim mengatakan at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah mengulangi dirinya. Cara Allah menyampaikan sejarah dalam Al-Quran, para sejarawan mengatakan at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah mengulangi dirinya. Ternyata secara tidak langsung Al-Quran mengatakan bahwa siklus hidup ini, siklus manusia hidup ini punya pola. Kalau dulu ada Fir'aun, maka sekarang pasti ada orang-orang yang memiliki sifat seperti Fir'aun. Kalau dulu ada Qarun yang menimbun harta kemudian tidak mau menginfakkannya, sangat pelit, kaya tapi pelit. Pasti sekarang ini ada orang-orang yang memiliki sifat seperti Qarun. Kalau dulu ada Haman, intelektual, orang yang pintar, kaki tangan Fir'aun atau cendekiawan, yang disebut oleh Al-Quran sebagai orang yang diperintahkan oleh Fir'aun membangun piramid. Wahai Haman, kata Fir'aun kan, bangunkanlah aku sebuah bangunan dari tanah liat yang dibakar itu. Maka pasti ada ilmuwan atau orang-orang pintar yang memiliki karakter seperti Haman. Kenapa Al-Quran perlu menyampaikan seperti itu? Supaya kita mengambil pelajaran dan kita tidak ulangi. Itu poin yang ingin saya sampaikan dalam muqaddimah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa periode Mekah adalah periode penguatan akidah kalau kita kiaskan dengan proses mendidik anak. Karena periode Mekah ini masih baru-baru sahabat itu, artinya mereka baru masuk Islam, bisa dianggap kanak-kanak. Kita kiaskan dengan masa emas anak, maka proses pendidikan anak itu dimulai dengan proses penguatan akidah. Gimana caranya gitu? Anak yang umur 0 sampai 7 tahun itu adalah masa dikuatkan akidahnya dengan cara apa? Dengan diceritakan sejarah. Ini isyarat dari Al-Quran bahwa anak-anak, misalkan masa emas mereka itu 0 sampai 7 tahun, mereka diceritakan sejarah dengan pendekatan penyampaian Al-Quran. Apa itu? Dengan model pendekatan pengambilan i'tibar atau pengambilan ibroh. Jadi anak-anak kecil itu memang idealnya harus sering dikasih cerita, tapi bukan asal cerita. Kita harus memberikan mereka apa pelajaran di balik cerita itu. Umur 0 sampai 7 tahun itu. Oh, kenapa demikian bapak-bapak dan ibu sekalian? Jadi proses mendidik anak itu tidak boleh salah tahap. Karena kalau salah tahap maka tumbuhnya akan salah. Dan Islam sudah memberitahu kita tahap-tahap mendidik anak melalui sejarah. Jadi sejarah ini dia itu punya pesan proses mendidik anaknya dari sejarah dan melalui bahasa Al-Quran. Jadi supaya lebih mudah dipahami mungkin saya masukkan ke dalam contoh begini. Jadi Al-Quran itu menggunakan bahasa, proses mendidik anak itu menggunakan bahasa petani. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan oleh petani. Jadi fa'ambataha nabatan hasana. Maka Allah menumbuhkan Maryam dengan proses pertumbuhan yang baik. Allah menggunakan kata ambata itu untuk tumbuhan sebenarnya. Kalau kita tanya kepada petani, mereka akan paham bahwa setiap umur dari tumbuh-tumbuhan yang kita tanam itu tidak boleh salah treatment, apa bahasa tadi. Jadi kita tidak boleh salah memperlakukan si tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau tumbuhan
masih kecil, jangan disiram terlalu banyak. Mate ya, tak siram terlalu banyak. Oke. Artinya setiap umur tumbuhan itu harus benar cara kita menanganinya gitu. Sama dengan setiap umur anak, ada proses umurnya itu harus benar cara kita mendidik mereka. Karena kalau salah tahap, maka mereka akan salah tumbuh. Saya berikan contoh sangat real. Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis-shalah, perintahkan anakmu sholat. Sholat itu umur 7 tahun. Dan pukullah mereka dengan pukulan pendidikan pada umur 10 tahun. Mari kita sedikit gali perintah Nabi tadi, muru auladakum bis-shalah, dari sudut pandang sejarah. Apa relevansinya dengan apa yang saya sampaikan tadi? Saya punya teman, dia bercerita kepada saya, dia berada di lingkungan keluarga yang cukup ketat. Umur 4-5 tahun itu dia sudah dijejelin sholat, disuruh sholat dan dihukum kalau tidak melaksanakan sholat. Sekarang itu setiap liburan itu dia malas pulang ke rumah karena dia mengatakan di rumah sangat ketat. Jadi saya di luar saja katanya. Ketat dalam arti memang sangat teratur begitu menurut pandangan dia. Kalau kita gali apa yang dia ceritakan itu, saya kemudian mengambil kesimpulan dalam hati, mungkin dia trauma syariat. Allahu alam ya, mungkin dia trauma syariat. Bagaimana cara mengidentifikasi dia trauma itu? Kalau tumbuh-tumbuhan itu masih kecil itu jangan diberikan air terlalu banyak. Lalu aina mate ya. Artinya sudah trauma dari kecil karena setiap umur itu proses pertumbuhan manusia itu memang ada treatment yang berbeda. Ya nakanggup salah perlakuan no, tumbuhnya akan salah. Kalau kita lihat di surah Al-Fat ayat terakhir itu kazar'in akhraja syata'ahu dan sebagainya, itu ada proses pendidikan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan perintahkan anakmu sholat 7 tahun. Coba kumbina ki 7 tahun no. Umur 0 sampai masa 7 tahun awal itu. Makanya saya sarankan untuk diberikan ceria pengambilan kisah-kisah untuk sebagai cara berpikir mereka, anak-anak kecil ini, sebagai cara mereka memandang hidup dan sebagainya. Kemudian baru masa 7 tahun itu masa syariat. Jadi sholat ini basic syariat. Bahkan Nabi bilang 10 tahun anak ini baru dipukul kalau tidak melaksanakan sholat. Artinya dari masa 7 sampai 10 tahun ini masa disuruh saja dan mereka dibagi contoh. Memang harus sabar. 7, 8, 9, 10 ada 4 tahun masa. Memang pada masa itu memang kita harus sabar menyuruhnya. Karena memang sholat itu sangat berat kata Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat kecuali untuk orang yang khusyuk. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Jadi Allah menggunakan kata wastabir. Kalau dalam kaidah bahasa Arab kan kita pelajarin setiap ada pertambahan huruf dalam suatu kata maka ada penguatan pertambahan makna. Jadi wastabir itu bukan sekedar sabar, memang harus benar-benar sabar. Tanyuru anak didik kita itu memang kita harus benar-benar sabar menyuruh mereka di masa itu. Baru ketika umur 10 tahun itu mereka dipukul dengan pukulan pendidikan. Tahap ini harus benar. Karena kalau salah tahapnya bisa jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu ada trauma terhadap menjalankan syariat gitu. Makanya banyak kasus orang tua bilang sepertinya perasaan saya mendidik anak saya dengan perintah-perintah, jadi dengan syariat begini A, B, dan C, tapi ternyata ketika tumbuh dia menjadi anak yang nakal. Bisa jadi ada salah treatment seperti yang saya sampaikan tadi, ada salah perlakuan. Anak umur segini harus segini seharusnya, tapi ternyata dibolak-balik seperti kita nanam, persis seperti kita menanam pohon. Tidak boleh diperlakukan tidak sesuai dengan umur pohon tadi. Nah, begitu Bapak-bapak. Poin selanjutnya ini yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana sejarah ini menguatkan akidah. Kita ambil kisah-kisah Rasulullah SAW. Kalau kita gali lebih dalam, sepertiga dari sejarah dalam Al-Quran itu kalau kita buka, dia mempunyai 3 model penyampaian. Kita sering nonton film 3 model penyampaian. Penyampaian pertama adalah plot maju, alur maju. Alur maju itu maksudnya ngete. Dari kecil sampai meninggal. Jadi tidak ada alur yang dibolak-balik. Contoh terbaiknya adalah kisah Nabi Yusuf
surah ke-12 juz 12. Model penyampaian surah Yusuf itu adalah dari Nabi Yusuf kecil sampai beliau meninggal dunia. Dari beliau mengatakan, "Idza qala li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Tatkala Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku." Sampai di dekat-dekat akhir surat Yusuf beliau mengatakan, "Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits." Setelah beliau diberikan kerajaan, dijadikan sebagai bendaharawan Mesir itu, setelah kumpul Nabi Yakub dan anak-anak Nabi Yakub yang dulu memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, beliau mengatakan, "Rabbi qad ataitani minal mulk." Ya Allah, engkau telah memberikanku sebagian dari kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Dan engkau telah mengajarkan kepadaku sebagian dari takwil mimpi, gitu ya. Itu contoh terbaik dari alur maju. Yang kedua adalah model penyampaian sejarah dalam Al-Quran adalah alur cerita mundur, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Surah Al-Anfal ini alur ceritanya mundur, bercerita tentang perang Badar. Dari akhir sampai awal. Jadi ceritanya dimulai dengan kata yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad, para sahabat yang ikut dalam perang Badar itu bertanya tentang proses pembagian harta rampasan perang. Jadi ayat pertama dimulai dengan tiba-tiba perangnya sudah selesai saja. Jadi setelah ayat itu baru diceritakan proses perangnya sampai Allah menjawab wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillah dan seterusnya. Itu jadi ini dulu dipahami. Kita pahami bahwa ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur maju mundur, campuran. Alur maju mundur dalam Al-Quran itu, campuran itu, contoh terbaiknya adalah cerita Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini nabi yang paling banyak ceritanya dalam Al-Quran, tapi di berbagai tempat. Cerita ini di sini, sambungannya di mana gitu ya. Ada di surah Al-Baqarah ada cerita Nabi Musa, di surah Al-Qasas ada gitu ya, di surah Toha ada, dan sebagainya. Jadi itu alur maju mundur. Itu model Al-Quran menyampaikan sesuatu. Mari kita masuk lebih ke teknis sedikit, supaya kita lebih memahami apa maunya Al-Quran ini. Bagaimana Al-Quran ini sangat berpengaruh dengan cara berpikir Nabi Muhammad SAW. Sejarah itu berpengaruh terhadap cara berpikir Nabi Muhammad dan cara beliau mengambil keputusan politik, cara beliau memandang hidup gitu ya, dan sebagainya. Saya berikan contoh nyata yang dicatat dalam sejarah. Setelah terjadi Fathu Mekkah, jadi Fathu Mekkah itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah membawa rombongan pasukan dari Madinah ke Mekkah. Kenapa terjadi Fathu Mekkah? Karena orang-orang musyrikin Quraisy melanggar gencatan senjata yang telah mereka sepakati dengan Nabi. Jadi mereka sepakat untuk mengadakan gencatan senjata, tidak boleh saling perang begitu ya. Tapi ternyata dilanggar. Setelah dilanggar maka turun surah At-Taubah. Bara'atum minallahi wa rasulih. Allah dan Rasulnya berlepas diri, artinya terjadi Fathu Mekkah setelah itu. Karena mereka melanggar itu. Rasulullah dari Madinah ke Mekkah membawa pasukan. Kemudian sesampai Mekkah itu orang-orang musyrikin Quraisy mengadakan perlawanan sedikit, perlawanan tidak berarti karena jumlah pasukannya jauh dan mereka kalah, gitu ya. Mereka kalah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdiri di pintu Ka'bah. Kemudian beliau memulai pidato beliau. Setelah menyampaikan muqaddimah, berpidato di depan kaum muslimin dan orang-orang musyrikin Quraisy itu, beliau mengatakan kepada orang musyrikin Quraisy yang ditaklukkan tadi, beliau berkata, menurut kalian mau saya apakan kalian? Jadi kalimat itu seperti kalimat mengancam. Ya, kalimat itu membuat mereka gemetar. Menurut kalian mau saya apakan kalian? Pasti pada saat pertanyaan itu muncul, mereka terbayang bagaimana perlakuan mereka kepada Rasulullah dan sahabatnya ketika hijrah. Mereka telah melakukan boikot sebelumnya. Banyak yang mereka bunuh. Ada sahabat yang mereka bunuh. Bahkan Nabi hampir saja mati oleh siasat pembunuhan mereka. Mereka bersiasat untuk membunuh Nabi tapi tidak berhasil. Kemudian mereka tidak membiarkan kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu membawa harta benda mereka. Kaum muslimin tidak membawa apapun kecuali pakaian dan perbekalan seadanya
Makanya ketika sampai Madinah itu Abdurrahman bin Auf tidak membawa apa-apa begitu. Jadi kemungkinan mereka terbayang itu, kemudian mereka mengatakan, Anta akhil karim, engkau kan saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Nah, mereka orang-orang musyrikin Quraisy ini coba menggunakan pendekatan psikologis. Janganlah Muhammad apa-apakan kami, karena kita kan satu bangsa dari satu nenek moyang, itu Quraisy. Apa kata Nabi? Jawab Nabi itu di luar dugaan. Nabi mengatakan, Sa'aqulu lakum kama qawla Yusuf li ikhwatih. Aku akan berkata kepada kalian seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudaranya. Kita coba pelajari bagaimana sejarah itu berpengaruh terhadap keputusan politik Nabi. Ini kan keputusan politik. Jadi Nabi mengambil cara Nabi Yusuf memperlakukan saudaranya. Kemudian begitulah cara beliau memperlakukan orang-orang Quraisy. Karena beliau satu saudara, satu dari satu bangsa, dari satu nenek moyang, itu Quraisy. Jadi cara Nabi memperlakukan orang-orang musyrikin Quraisy persis seperti cara Nabi Yusuf. Jadi cerita yang beliau peroleh itu berpengaruh terhadap pola pikir beliau. Apa kata Nabi Yusuf? La tatriba alaikumul yawm, di dalam Al-Quran. La tatriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Apa angkat Nabi Yusuf? Tidak salah apa yang engkau adukan Nabi Yusuf. Kita saudara-saudara Nabi Yusuf yang mencelakakan beliau itu, ini sudah memasukkan dia ke dalam sumur, yang menyebabkan beliau dijadikan budak, dijual gitu ya. Kemudian berbohong kepada ayahnya bahwa Yusuf telah dimakan serigala dan sebagainya. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, La tathriba alaikumul yawm, tidak salah apa yang engkau. Yaghfirullahu lakum, Allah mengampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin, dan sesungguhnya dia maha pengampun dari yang paling pengampun. Jadi siapapun yang pengampun, maka Allah lebih pengampun. Begitu kata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Makanya para ulama kemudian mengatakan, level memaafkan paling tertinggi adalah ketika engkau memilih memaafkan, padahal pada saat itu engkau mampu membalas. Nabi Muhammad bisa saja membalas mereka pada saat itu, melakukan penyiksaan kepada orang-orang yang dulu menyiksa. Tapi Nabi memilih untuk memaafkan. Inilah cara Nabi Muhammad itu memandang sejarah. Dan seharusnya kita juga memandang proses penyampaian sejarah dalam Al-Quran itu seperti itu, bapak-bapak dan ibu sekalian. Itu cerita pertama tentang kisah Fathu Makkah. Cerita kedua sekaligus terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingin berbagi tentang kisah Perang Badar. Yang sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa kisah Perang Badar ini salah satu kisah lengkapnya itu dijelaskan dalam surah Al-Anfal yang mempunyai plot mundur maju. Jadi Perang Badar ini kalau kita baca sejarah dan kita baca Al-Quran adalah perang yang tidak dipersiapkan untuk perang. Jadi tidak ada persiapan perang karena memang tujuan Nabi pada awalnya bukan perang. Surah Al-Anfal itu dimulai dengan kata Yas'alunaka 'anil anfal. Ayatnya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang proses pembagian harta rampasan perang. Kalau kita baca ayat itu sekilas saja bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita mungkin menyangka itu adalah pertanyaan biasa. Tapi kalau kita lihat asbabun nuzul, cerita di balik itu adalah pertanyaan yang muncul karena ada perselisihan di belakang. Jadi setelah perang itu ada sedikit perselisihan, ada sedikit clash. Bahasanya perselisihan pendapat lah. Karena ada beberapa sahabat yang merasa harus mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang yang diperoleh dengan cara perang, bapak-bapak dan ibu sekalian. Ada harta rampasan yang diperoleh dengan cara perang, ada yang tanpa perang tapi musuh sudah menyerah lebih dulu, itu namanya fa'i ma afa'allahu ala rasulihi di surah Al-Hasr itu. Nah, ghanimah itu adalah harta rampasan perang dengan perang gitu ya. Jadi ada beberapa sahabat yang merasa harus mendapatkan ghanimah yang lebih banyak karena merasa lebih berjasa gitu ya. Kelompok depan mengatakan bahwa kami yang lebih berhak mendapatkan ghanimah yang lebih besar. Ada beberapa orang mengatakan seperti itu. Karena kalau tanpa kami, maka pertahanan tengah dan pertahanan belakang akan rusak, akan kocar-kacir lah ya. Kelompok belakang mengatakan bahwa kalau kami tidak ada, maka Rasulullah tidak terjaga. Jadi Perang Badar itu adalah perang satu-satunya di mana Rasulullah di belakang. Selebihnya perang-perang yang lain, Rasulullah selalu di depan. Namanya pemimpin ya, panglima pasukan. Ada alasannya kenapa Rasulullah di belakang, karena seperti yang saya sampaikan tadi, Perang Badar itu perang tanpa persiapan. Mungkin nanti sedikit
dalam beberapa waktu menjelang berbuka ini mungkin saya sedikit ulas bahwa asal muasal kenapa Rasulullah di belakang itu sebenarnya adalah ada sekelompok dagang musyrikin Quraisy melewati daerah sekitar Madinah. Jadi pada saat itu Rasulullah dan para sahabatnya masih di Madinah, belum terjadi Fathu Mekah, karena kan perang Badar itu perang pertama gitu ya. Nah Rasulullah berinisiatif untuk mencegah mereka merebut harta. Kok kenapa harus direbut gitu ya? Karena kata Nabi, fiha amwalukum, di sana di harta mereka itu ada harta kalian. Kenapa ada harta kalian? Karena pada saat hijrah orang-orang musyrikin Quraisy melarang semua sahabat yang memiliki harta melimpah maupun yang tidak punya harta pas-pasan dan sebagainya itu membawa harta mereka. Mereka hanya, para sahabat itu yang hijrah itu hanya membawa bekalan seadanya dan pakaian, sudah pakaian saja. Artinya rumah-rumah mereka dan semua harta mereka dirampas. Maka Rasulullah mengatakan di sana ada harta kalian. Kenapa? Karena dalam Islam mempertahankan harta halal yang kita miliki itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang yang mau mengambil harta kita dengan cara yang tidak dibenarkan, maka kita harus mempertahankan harta halal kita gitu. Maka Rasulullah mengatakan di sana ada harta kalian. Mari rebut gitu ya. Maka Rasulullah mengatakan ayo cepat-cepatan gitu. Kenapa? Karena kalau tidak cepat, ini rombongan dagang ini akan duluan sampai ke Mekah, jadi kita tidak bisa bertemu. Jadi ada 313 orang itu tanpa persiapan perlengkapan perang lengkap. Jadi cuman mempersiapkan kalau nanti ada perlawanan ya persiapan biasa saja gitu ya. Malangnya sebelum sampai ke orang-orang musyrikin Mekah ini, Abu Jahal sudah tahu duluan bahwa akan ada pasukan muslim yang akan menyerang. Maka Abu Jahal membawa pasukan dari Mekah dengan perlengkapan perang lengkap yang kemudian di dalam sejarah diceritakan 313 lawan 1000. Artinya kalau kita menggunakan kalkulasi sederhana, 313 ini tanpa peralatan perang lengkap dan 1000 pasukan ini dengan peralatan perang lengkap itu mustahil bisa menang gitu ya. Mustahil bisa menang. Tapi Allah menurunkan bala tentara yang dijelaskan dalam surah Ali Imran bahwa ada khamsati alafin minal malaikati musawwimin ya. Ada ribuan malaikat yang turun. Nah, kenapa ribuan malaikat ini turun gitu? Nah, dalam surah Al-Anfal ini dijelaskan dari akhir, kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah menenangkan hati mereka, hati orang-orang yang beriman ini, turun hujan untuk mensucikan jiwa dan sebagainya. Hingga tiba hari pertempuran mereka menang. Dan setelah menang ada orang yang merasa paling berjasa gitu ya. Maka Allah menihilkan itu meniadakan peran orang-orang yang merasa berjasa itu. Allah mengatakan, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum." Bukan kamu yang membunuh mereka ketika kamu membunuh, tapi Allah lah yang membunuh. "Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Bukan kamu yang memanah mereka ketika kamu memanah, akan tetapi Allah lah yang memanah mereka. Allah hendak menjelaskan kepada orang-orang ini perselisihan yang terjadi ini bahwa ketika terjadi harta rampasan perang, ada orang yang merasa paling berjasa itu, sebenarnya kalian tidak berjasa sama sekali. Karena kemenangan itu murni karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jasa. Makanya ini filosofi Allahu Akbar. Jadi setiap pencapaian yang kita peroleh itu idealnya mengucapkan kata Allahu Akbar. Karena setiap pencapaian yang kita peroleh itu tidak lain merupakan manifestasi dari kemahabesaran Allah. Karena hidup ini bukan tentang membesarkan diri kita. Jadi kalau kita menang itu bukan kita yang besar, tapi Allah lah yang membuat kita menang gitu. Jadi Allah menihilkan peran orang-orang yang merasa berjasa ini. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Di dalam kehidupan nyata, dalam organisasi, kelompok apapun, mungkin bisa jadi ada teman kita yang merasa saya loh yang paling banyak kerja gitu, kemudian merendahkan orang lain, tidak kerja apa-apa. Jadi kita diberikan kisah itu supaya kita mengambil pelajaran dan kita tidak mengulangi kejadian itu lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di lain kali kita membahas tema yang berbeda tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan kita pada tahun 1441 Hijriah ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada banyak salah dalam ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.